Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Sabtu, 13 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santa Lucia. Di dalam gelap gulita orang mengharapkan cahaya. Di dalam masa yang serba sulit orang-orang tabah, bagi kebanyakan orang menjadi cahaya dan harapan. Dalam penganiayaan kejam di Sisilia, tingkah laku Lucia, seorang gadis yang baru bertobat, menjadi pegangan banyak orang seiman. Cahaya namanya. Cahaya iman dipancarkan kendati sakit, menderita sampai meninggalnya. Teladannya amat terkenal di seluruh gereja muda. Di Skandinavia, sekarang orang setia tahun merayakan dengan pesta cahaya. Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, dengarkanlah kiranya kami berkat bantuan Santa Lucia, martirmu. Semoga kemuliaannya yang kami peringati di dunia, kelak kami saksikan pula di surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Yesus menjawab, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja mengajarkan kepada kita melalui seruan Tuhan Yesus dan tegurannya serta peringatannya, supaya kita mendengarkan para nabi, kita mendengarkan suara Elia yang mengarahkan kita kepada Allah. Yesus juga memberikan apresiasi bahwa gereja yang mendengarkan warta pertobatan Yohanes Pembaptis, kita pun harus melakukannya. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang menolak para nabi, orang-orang yang menolak para pewarta, Yesus menegur mereka, sebab mereka memperlakukan para nabi atau memperlakukan Nabi Elia semau dan sekehendak mereka sendiri. Yesus mengingatkan kita juga supaya sungguh melihat dan mengalami rahmat dan penyertaan Tuhan yang sudah, yang sedang, dan yang akan senantiasa tercurah bagi kita semua melalui pewartaan para nabi, melalui pewartaan Elia, melalui pewartaan Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus sendiri. Dialah sumber cahaya kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Santa Lucia. Maka saudara-saudariku yang terkasih,
hendaklah kita menyadari suara Allah melalui para nabinya dan orang-orang sucinya. Dan terlebih kita semua mengalami mendengarkan cinta kasih Kristus serta mewartakan Tuhan Yesus sebagaimana Santa Lucia. Ia menjadi cahaya di dalam kehidupan sehingga menimbulkan pengharapan bagi orang yang hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudari, maka hendaknya pula kita hidup seturut kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, semoga kudus yang kami selenggarakan untuk menghormati Santa Lucia Martirmu sungguh mendorong dan menerangi kami semua. Siapkanlah kami pada perjamuan di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.